Bahkan yang paling lucu, anaknya Anies Baswedan, 2 orang, itu KTP-nya juga dijadikan modal untuk mendukung calon independen itu. Akhirnya Anies sendirian, nggak punya mobil yang membawanya ke Pilkada Jakarta. Dia ditinggalin oleh semua partai yang pada saat Pilpres ngedukungnya dia. Ada PKB, balik badan. Nasdem, balik badan. Dan terakhir PKS juga balik badan. Semuanya berkumpul jadi satu di koalisi Kim plus plus. Jadi Kim plus plus. Semuanya akhirnya mendukung Ridwan Kamil. Dan Ridwan Kamil dipasangkan dengan Suswono, kader PKS. Boleh dibilang pasangan ini ya pasangan satu-satunya yang akan melaju di Jakarta. Tapi kan kalau sendirian nggak enak. Misalnya lawan kota kosong. Kalau kota kosongnya menang gimana? Berarti orang Jakarta kan protes atau tidak memilih kandidat yang dicalonkan. Itu yang dikhawatirin. Ya kalau gitu kita cari saja calon boneka. Dari mana? Karena partai-partai semua sudah diborong, tinggal PDI sendirian yang di luar koalisi, dan kursi PDI nggak cukup untuk mengusung sendiri calonnya, maka calon yang diharapkan jadi lawan tandingnya RK, ya lewat jalur independen. Dan kita tiba-tiba kaget. Ada orang mungkin bekas pejabat polisi, dia bernama Dharma Parengkun dan tiba-tiba menjadi calon independen yang verifikasinya sudah dilakukan oleh KPU. Kenapa kita kaget? Ya sebagai warga Jakarta, tentu saja kita kaget ini siapa? Kok tiba-tiba nongol jadi calon independen yang syaratnya pasti harus ngumpulin KTP dulu. KTP dukungan masyarakat Jakarta. Kalau ngumpulin KTP, katakanlah dibutuhkan KTP 400.000 KTP, sementara warga Jakarta yang punya hak pilih ada 8 juta atau 9 juta. Kan berarti dia sudah punya dukungan, ya kan? Kalau sudah punya dukungan, misalnya dilakukan survei-survei, otomatis dong nama dia ada di survei. Tapi kan kita lihat dalam survei-survei Pilkada Jakarta kemarin, nama Dharma Parengkun tuh nggak nongol, nggak terekam dalam survei. Lalu KTP dukungannya itu dari mana? Nah ini yang kemarin jadi masalah. Jadi banyak sekali KTP dukungan yang kabarnya mendukung kandidat calon independen ini itu nggak bisa diverifikasi dengan baik. Atau orang yang punya KTP itu merasa nggak pernah menyerahkan dukungan. Bahkan yang paling lucu, anaknya Anies Baswedan, 2 orang, itu KTP-nya juga dijadikan modal untuk mendukung calon independen itu. Tentu saja Anies protes. Sampai 2 anaknya dijadikan KTP dukungan. Bukan cuma anaknya, bahkan tim suksesnya Anies juga KTP-nya dijadikan bahan untuk mendukung Dharma Parengkun dan pasangannya ini. Artinya apa? Artinya ujung-ujungnya nanti RK Suswono di Jakarta akan melawan calon boneka. Gampang dikalahin. Dan memang calon ini juga nggak niat-niat banget jadi apa namanya gubernur. Kenapa? Ya kan kita sudah baca dong kalau dari peta politik, kalau dari pergerakan politik, nggak terasa gerakan dari calon ini seperti dulu tahun 2016 ketika ada kekuatan untuk mengumpulkan KTP buat Ahok. Misalnya sampai ke mal-mal, masyarakat ditarik KTP-nya. Saya juga pernah melakukan itu waktu itu ketika mendukung Faisal Basri yang mau maju dari jalur independen. Proses pengumpulan KTP-nya itu nggak sebentar dan agak melelahkan karena kita harus ngumpulin bener KTP dari masyarakat. Tapi kalau KTP-nya diambil dari antah berantah, diambil dari kumpulan data yang sudah ada dan tanpa minta dukungan dari masyarakat ya gampang.
lo bisa ngambil dari misalnya datanya, Dukcapil, lo bisa ngambil dari data di macem-macem itu kan biasanya kita disuruh nyerahin KTP kan, untuk bikin rekening lah, untuk masuk rumah sakit lah, dan lain-lain. Ya kalau ngambil dari situ ya gampang, tanpa proses rekrutmen untuk menyatakan dukungan. Jadi wajar kalau kemudian ketika diverifikasi sama KPU, akhirnya banyak KTP-KTP setengah bodong itu dan jadi keributan, jadi masalah. Tapi kan ya namanya senario sudah dibuat. Ini mungkin ya Jakarta mencontoh yang pernah terjadi di Solo. Waktu itu Mas Gibran mau maju. Semua partai sudah diborong ketimbang lawan kota kosong dan beresiko kota kosong yang menang, itu kan kayak nampar banget. Kalau kota kosong yang menang, ya kan menampar kandidatnya. Karena itu dibuatlah calon dalam tanda kutip boneka itu. Calon boneka ya lewat jalur independen pasti suaranya nggak signifikan. Sehingga sebetulnya nggak usah pakai pilkada yang biayanya mahal itu sebagai basa-basi demokrasi. Ya udahlah, lantik aja. Wong kelihatan kok udah kayak gini, kelihatan kok proses permainannya, yang dirugikan siapa? Ya masyarakat Jakarta. Kenapa? Kontestasi jadi tidak menarik lagi. Mestinya kan para kandidat ini mengeluarkan pikirannya, mengeluarkan ide-idenya, mengeluarkan segenap kekuatannya untuk berlangsungnya kontestasi yang menarik sehingga kita bisa memilih pemimpin yang terbaik di antara pilihan-pilihan yang ada. Tetapi kalau pola permainannya kayak gini, ya sama sekali nggak menarik. Dan akhirnya cuma buang-buang duit doang. Buang-buang duit untuk pesta demokrasi yang orang udah tahu hasilnya. Ya kan? Makanya ada gium. Kalau di Amerika ketika pemilu itu seminggu kemudian orang baru tahu hasilnya. Atau malam orang baru tahu hasilnya, pagi pemilu, malam orang sudah ketahuan siapa pemenangnya. Mungkin di Afrika ya seminggu gitu loh. Kalau di Jakarta besok, bahkan sebelum pemilu kita sudah tahu hasilnya. Sebelum pencoblosan kita sudah tahu hasilnya. Kenapa? Karena pola permainan kayak gini. Pola permainan demokrasi pura-pura. Jadi pertanyaan gua, nanti pada saat pilkada, kita bangun pagi-pagi menuju TPS, mau ngapain? Hasilnya udah ketahuan kok. Hasilnya sudah bisa ditebak kok. Itu yang menjadi pertanyaan warga Jakarta. Dan perkiraan gue dengan kondisi kayak gini, partisipasi publik dalam pilkada, gue yakin menurun amat sangat drastis. Karena publik nggak bodoh. Publik bukannya domba-domba yang nggak bisa berpikir. Mereka pasti melihat fenomena, mereka pasti membaca berita, mereka pasti punya rasa, punya perasaan bahwa ya ini mah pilkada pura-pura, sayang kertas yang dibuang untuk pencoblosan, sayang tenaga yang dibuang untuk proses di TPS-TPS, untuk proses penghitungan suara, sayang semua biaya yang dibuang untuk itu semua demi basa-basi demokrasi. Kalau ini yang terjadi, jangan salahkan publik kalau makin apatis dengan kondisi demokrasi yang seperti ini. Ya, itulah nasib kita saat ini. Gue Kekun tadi. Terima kasih.